Bayu, kau di mana? Krak. Suara ranting patah bergema di antara pepohonan rimbun. Bayu terjatuh. Lututnya menghantam tanah basah yang dipenuhi dedaunan membusuk. Nafasnya terengah-engah. Keringat dingin mengalir deras meskipun udara malam yang menusuk tulang. Hendra, Dika! Teriak Bayu lagi. Suaranya mulai serak. Jangan tinggalkan aku. Hanya keheningan yang menjawab. Suasana mendadak mencekam. Seolah-olah hutan itu menelan habis suaranya. Fush. Angin malam bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan di atas kepala Bayu. Suara gemerisik itu terdengar seperti bisikan-bisikan yang mengerikan. Sial. Umpat Bayu seraya bangkit perlahan sambil menepuk-nepuk celana pendakiannya yang kotor. Kenapa mereka meninggalkanku? Akan tetapi Bayu tahu alasannya. Sejak awal pendakian kemarin, Hendra dan Dika sudah menunjukkan sikap dingin. Tatapan iri ketika Bayu berhasil memimpin kelompok saat melewati jalur berbahaya. Cibiran saat Bayu mendapat pujian dari guide lokal dan komentar pedas yang terus dilontarkan sepanjang perjalanan. Kamu tuh so jago banget sih yuk, kata Hendra kemarin malam di tenda. Kayak kamu doang yang pernah naik gunung. Iya, najis banget, sambung Dika. Dasar anak orang kaya, hidup udah dimanja. Bayu sebenarnya tidak pernah merasa lebih baik dari mereka. Akan tetapi kejadian tadi siang telah menjadi titik balik. Saat mereka terpisah karena kabut tebal, Hendra dan Dika dengan sengaja mengambil jalur lain dan meninggalkannya sendirian. Bayu terjatuh ke belakang. Jantungnya berdebar kencang. Suara geraman itu datang dari semak-semak di sebelah kiri, tidak jauh darinya. Siapa di sana? Teriak Bayu. Suaranya bergetar. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki berat menginjak ranting kering. Bayu meraih senter dari kantong jaketnya dengan tangan gemetar. Cahaya lemah menyorot ke arah suara, tapi yang terlihat hanya bayang-bayang gelap yang bergerak-gerak di antara pepohonan. Sementara itu suara lolong yang mengerikan membelah kesunyian malam. Bukan lolong serigala biasa. Suara itu lebih dalam, lebih menakutkan, seolah datang dari makhluk yang jauh lebih besar dan ganas. Ya Tuhan, pekik Bayu mundur perlahan. Kakinya merasakan akar-akar pohon yang tersembul dari tanah. Apa itu? Langkah berat semakin mendekat. Daun-daun kering berdesir, semak-semak bergoyang hebat. Bayu bisa merasakan kehadiran sesuatu yang besar mengintainya dari kegelapan. Jangan mendekat, teriak Bayu. Suaranya pecah karena ketakutan. Aku punya pisau. Tangan Bayu meraba-raba kantong, mencari pisau lipat yang selalu dibawanya. Akan tetapi, kantong itu kosong. Pisaunya tertinggal di tas carrier yang hilang bersama Hendra dan Dika tadi siang. Sebuah sosok hitam besar melompat keluar dari semak-semak. Mata merahnya berkilat lapar di bawah sinar senter Bayu. Giginya yang tajam berkilauan air liur. Cakarnya yang panjang mencakar tanah. Wah! Bayu berlari sekuat tenaga. Senter di tangannya berguncang, menyinari jalanan setapak yang berliku-liku di antara pepohonan raksasa. Makhluk itu mengejar Bayu. Ia bisa mendengar nafas beratnya di belakang, semakin mendekat setiap detiknya. Cabang-cabang rendah mencambuki wajahnya. Akar-akar pohon hampir membuatnya tersandung berkali-kali. Tolong aku! Teriak Bayu putus asa, meskipun tahu tidak ada yang akan mendengar di tengah hutan terpencil ini. Slash! Cakar panjang menyapu punggung Bayu. Jaket pendakian Bayu robek. 3 garis luka menganga di punggungnya. Rasa perih menjalar ke seluruh tubuhnya. Darah mulai merembes keluar. Bayu terhuyung ke depan, hampir kehilangan keseimbangan. Kakinya tersangkut akar. Tubuhnya jatuh tersungkur di tanah berlumut. Senter terlempar jauh. Cahayanya meredup di antara semak-semak. Kegelapan total menyelimuti hutan. Bayu hanya bisa mendengar derap langkah berat yang semakin dekat. Makhluk itu mengendus-endus udara, mencari jejak darah segar. Bayu menahan nafas, tidak berani bergerak sedikit pun. Jantungnya berdebar begitu keras, sampai ia khawatir makhluk itu bisa mendengarnya. Ini pasti mimpi, bisik Bayu dalam hati. Tidak mungkin ada makhluk seperti itu di dunia nyata.
Geraman rendah tepat di atas kepalanya. Bayu mendongak perlahan. Di atas pohon tempat ia bersembunyi, sepasang mata merah menyala menatapnya dengan lapar. Air liur menetes dari mulut yang terbuka, memperlihatkan deretan gigi yang siap mengoyak mangsa. Tidak, jerit Bayu. Tubuhnya bergetar hebat. Makhluk itu melompat turun dengan gerakan yang mengejutkan untuk ukuran tubuhnya yang besar. Tanah bergetar saat kakinya mendarat. Perlahan, ia berjalan mendekati Bayu yang terpojok di balik batang pohon besar. "Aku mohon jangan," pinta Bayu. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak ingin mati di sini." Makhluk itu berhenti tepat di depan Bayu. Dalam kegelapan, Bayu hanya bisa melihat siluet besar yang mengancam dan mata merah yang berkilat seperti api. Nafas panasnya menerpa wajah Bayu, berbau anyir seperti darah dan daging busuk. Makhluk itu mengaum keras sambil mengangkat cakar panjangnya, siap memberikan serangan terakhir. "Tidak!" teriak Bayu menutup mata rapat-rapat dan suara benturan keras. Akan tetapi bukan tubuhnya yang dihantam. Bayu membuka mata perlahan dan melihat sosok putih bergerak cepat di hadapannya. Seorang wanita dengan gaun panjang berwarna putih berdiri di antara dirinya dan makhluk buas itu. "Pergi!" usir wanita itu dengan suara lembut namun tegas. "Dia bukan milikmu." Makhluk itu mundur beberapa langkah, menggeram tidak suka. Akan tetapi, ia tidak berani menyerang wanita berkulit pucat itu. Mata merahnya menatap tajam sebelum akhirnya berbalik dan menghilang kembali ke dalam kegelapan hutan. Cerak, cerak. Suara langkah yang semakin menjauh hingga akhirnya hutan kembali sunyi. "Kau tidak apa-apa?" tanya wanita itu, berbalik menghadap Bayu. Untuk pertama kalinya, Bayu melihat wajahnya dengan jelas. Cantik luar biasa, dengan kulit seputih porselen dan mata yang dalam. Rambutnya panjang berwarna hitam pekat, berkibar bertiup angin malam. Akan tetapi, ada sesuatu yang aneh dari penampilannya. Kulitnya terlalu pucat dan matanya seperti tidak memiliki cahaya kehidupan. Siapa kau?" tanya Bayu terbata-bata, masih terguncang oleh kejadian barusan. "Namaku Maya," jawab wanita itu sambil mengulurkan tangannya. "Kau tersesat bukan?" Bayu mengangguk lemah. "Aku ditinggalkan teman-temanku dan makhluk itu. Apa itu tadi?" "Kau tidak perlu tahu," kata Maya dengan senyum tipis. "Yang penting sekarang adalah keselamatanmu. Luka di punggungmu cukup dalam." Baru saat itu Bayu merasakan perih yang menjalar di punggungnya. Jaketnya basah oleh darah dan rasa sakit mulai menyerang dengan hebat. "Aku harus mencari jalan keluar dari hutan ini," kata Bayu berusaha bangkit. Akan tetapi kakinya lemas, pandangannya mulai berkunang-kunang. "Tidak dalam kondisi seperti ini," kata Maya mendekat dan menopang tubuh Bayu yang sempoyongan. "Kau kehilangan banyak darah. Ayo ikut aku." Tapi aku tidak kenal kau," kata Bayu lemah. "Kenapa kau mau menolongku?" Maya tersenyum lagi. Kali ini senyumnya terlihat misterius. "Karena kau membutuhkan bantuan dan kebetulan aku ada di sini." Bayu merasakan tubuhnya semakin lemas, pandangannya kabur dan ia hampir tidak bisa berdiri tanpa bantuan Maya. Aroma manis yang aneh menguar dari tubuh wanita itu, membuat kepalanya semakin pusing. "Di mana kau akan membawaku?" tanya Bayu dengan susah payah. "Ke tempat yang aman," jawab Maya. "Tempat di mana kau bisa beristirahat dan menyembuhkan lukamu." Mereka berjalan perlahan melalui jalan setapak yang tampaknya hanya Maya yang tahu. Anehnya, setelah beberapa menit berjalan, Bayu mulai melihat cahaya redup di kejauhan. "Itu apa?" tanya Bayu lemah. "Kampungku," jawab Maya singkat. "Kampung?" Bayu tercengang. "Tapi aku tidak pernah melihat ada kampung di peta wilayah ini." "Tidak semua tempat tercantum di peta," kata Maya dengan nada yang sulit diartikan. Cahaya semakin jelas terlihat. Bayu bisa melihat beberapa rumah kayu sederhana dengan lampu minyak
yang menyala redup di jendelanya. Suasananya sangat sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. "Kenapa sepi sekali?" tanya Bayu. Perasaan tidak enak mulai muncul di dadanya. "Karena sudah larut malam," jawab Maya. "Semua orang sudah tidur." Akan tetapi Bayu merasakan ada yang tidak beres. Meskipun sudah larut, biasanya masih ada 1-2 orang yang terjaga, terutama di kampung yang terpencil seperti ini. Dan mengapa tidak ada anjing yang menggonggong saat orang asing mendekat? "Maya," panggil Bayu lemah. "Aku merasa..." Tiba-tiba pandangan Bayu berputar-putar. Tubuhnya limbung. Kaki-kakinya tidak lagi mampu menopang berat badannya. Yang terakhir ia ingat adalah wajah pucat Maya yang menatapnya dengan tatapan aneh, sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya. "Selamat datang di kampung kami, Bayu," bisik Maya pelan. Suaranya terdengar seperti angin malam yang menyeramkan. Kicauan burung yang merdu membangunkan Bayu dari tidurnya yang lelap. Matanya perlahan terbuka, menatap langit-langit kayu yang bercat putih bersih. Aroma melati dan cendana menguar lembut di udara, begitu menenangkan. Di mana aku?" tanya Bayu sambil bangun. Kau sadar?" Bayu menoleh ke arah suara itu. Maya duduk di kursi kayu di sudut ruangan, mengenakan kebaya putih yang sederhana namun elegan. Wajahnya terlihat segar, seolah baru saja bangun dari tidur yang nyenyak. "Berapa lama aku pingsan?" tanya Bayu, merasakan punggungnya yang sudah tidak sakit lagi. 1 malam, jawab Maya sambil berdiri. "Lukamu sudah aku obati, untung tidak terlalu dalam." Bayu meraba punggungnya, benar saja. Luka cakar itu sudah tertutup dedaunan yang rapi. Anehnya rasa sakitnya hampir hilang total. "Ini obat apa yang kau pakai? Ini manjur sekali," katanya takjub. Maya tersenyum misterius. "Resep turun-temurun dari nenek moyangku. Kau pasti lapar kan? Ayo makan dulu." Bayu baru menyadari bahwa perutnya memang keroncongan. "Tapi aku tidak punya uang untuk membayar." "Siapa yang bicara soal bayar?" Maya menggeleng. "Kau adalah tamu di kampung kami. Tentu saja kami harus menjamu dengan baik." Mereka keluar dari kamar sederhana itu, menuju ruang tengah. Rumah panggung ini terbuat dari kayu jati yang kokoh, dengan ukiran-ukiran halus di setiap sudutnya. Meja makan sudah tertata rapi dengan makanan yang menggiurkan. "Siapa yang memasak ini semua?" tanya Bayu, melihat berbagai hidangan yang tersaji. "Aku," jawab Maya sambil menarik kursi. "Duduk, jangan malu-malu." Bayu duduk dan mulai mencicipi makanan itu. Rasanya luar biasa enak, seperti masakan nenek yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Tapi ada cita rasa yang asing, sesuatu yang tidak bisa ia identifikasi. "Maya," kata Bayu sambil mengunyah. "Kau tinggal sendiri di rumah ini?" "Iya," jawab Maya singkat. "Keluargaku sudah pergi." "Oh, maaf." Bayu merasa tidak enak. Aku tidak bermaksud." "Tidak apa-apa." Maya tersenyum tulus. "Sudah lama sekali. Sekarang ceritakan bagaimana kau bisa tersesat di hutan itu." Bayu menceritakan kejadian kemarin dengan teman-temannya. Rasa kecewa dan marah masih terasa di dadanya. Maya mendengarkan dengan seksama. Sesekali mengangguk mengerti. "Mereka pasti mengira kau sudah mati dimakan binatang buas," kata Maya setelah Bayu selesai bercerita. "Mungkin," gumam Bayu sedih. "Tapi aku harus segera keluar dari hutan ini dan pulang ke Jakarta. Keluargaku pasti khawatir." "Tentu saja," kata Maya. "Tapi lukamu belum benar-benar sembuh. Istirahatlah dulu beberapa hari. Lagi pula, jalan keluar hutan tidak mudah ditemukan." Bayu mengangguk. Maya memang benar. Dalam kondisinya sekarang, lebih baik ia pulih dulu sebelum melanjutkan perjalanan. "Boleh aku jalan-jalan di kampung ini?" tanya Bayu setelah selesai makan. "Aku ingin melihat-lihat." "Tentu." Maya berdiri. "Aku akan menemanimu. Penduduk di sini pasti senang berkenalan dengan tamu dari kota." Mereka keluar dari rumah. Bayu terpukau melihat pemandangan kampung di siang hari, yang semalam terlihat sepi dan misterius, kini tampak ramai dan penuh kehidupan. "Subhanallah," gumam Bayu takjub. Rumah-rumah panggung dari kayu jati berjejer rapi di sepanjang jalan setapak. Halaman-halamannya ditumbuhi bunga-bunga yang berwarna cerah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya.
Yang paling mengejutkan, semua terlihat begitu bersih dan terawat. "Selamat pagi, Maya," sapa seorang ibu parubaya yang sedang menyapu halaman. "Selamat pagi, Bu Sari," balas Maya. "Ini Bayu, tamu dari kota yang akan menginap beberapa hari." Bu Sari menghampiri mereka dengan senyum ramah. Wajahnya cantik untuk ukuran seusianya. Kulitnya halus tanpa kerutan. Ia mengenakan kebaya dan kain batik dengan motif yang tidak pernah Bayu lihat. "Sugeng rawuh di kampung kami, Mas Bayu," kata Bu Sari dengan logat yang aneh. "Semoga betah ya." "Terima kasih, Bu," jawab Bayu sopan. "Kampung ini sangat indah." "Kami memang bangga dengan kampung ini," kata Bu Sari. "Sudah turun-temurun dijaga kelestariannya, keasliannya." Mereka melanjutkan perjalanan. Bayu melihat penduduk kampung yang sedang beraktivitas. Ada yang sedang mencuci di sungai jernih. Ada yang menganyam tikar dari pandan. Ada yang mengolah hasil kebun. Semuanya tampak damai dan harmonis. "Anak-anak sekolahnya di mana?" tanya Bayu, tidak melihat satupun anak kecil di sekitar sana. Maya diam sejenak. "Mereka sedang belajar di tempat lain." Jawaban yang aneh, pikir Bayu. Akan tetapi, ia tidak mengejar pertanyaan itu lebih jauh. "Pak Tirto," panggil Maya pada seorang bapak yang sedang memahat kayu. "Kenalkan, ini Bayu." Pak Tirto menghentikan pekerjaannya dan menghampiri mereka. Sosoknya tinggi dan tegap, meskipun rambut putihnya menunjukkan usia yang tidak muda lagi. Yang mengejutkan, kulitnya juga sangat halus dan bersih. "Wah, tamu langka," kata Pak Tirto sambil berjabat tangan dengan Bayu. "Berapa lama tidak ada yang berkunjung ke sini ya?" "Sudah lama sekali, Pak," jawab Maya cepat sebelum Pak Tirto melanjutkan. "Bapak pengrajin kayu ya?" tanya Bayu, melihat hasil pahatan yang sangat halus. "Iya, Nak, sudah puluhan tahun," jawab Pak Tirto bangga. "Kayu-kayu di sini memang istimewa, kuat, dan tidak gampang dimakan rayap." Benar juga, pikir Bayu. Semua rumah di sini terlihat sangat terawat. Tidak ada yang lapuk atau rusak dimakan serangga. "Mari kita ke pasar," ajak Maya. "Kau pasti ingin melihat hasil bumi kampung kami." Mereka berjalan menuju pusat kampung. Pasar tradisional itu tidak besar, hanya terdiri dari beberapa lapak yang terbuat dari bambu. Akan tetapi, yang membuat Bayu terheran-heran adalah barang-barang yang dijual di sana. "Ini buah apa?" tanya Bayu pada seorang penjual, menunjuk buah berwarna ungu dengan bentuk seperti bintang. "Buah kalyana," jawab si penjual, seorang wanita muda berparas cantik. "Sangat manis dan menyegarkan. Cobalah." Wanita itu mengupas buah itu dan menyodorkan sepotong pada Bayu. Rasanya memang manis, segar, tapi ada rasa lain yang sulit dijelaskan. Seperti madu yang dicampur dengan sesuatu yang asing. "Enak kan?" tanya Maya. "Iya, tapi..." Bayu mengerutkan kening. "Aku merasa pernah mencicipi rasa ini. Tapi lupa di mana." Maya hanya tersenyum dan mengajaknya ke lapak lain. Di lapak berikutnya ada sayuran dengan bentuk dan warna yang tidak pernah Bayu lihat. Ada yang berwarna biru metalik, ada yang berbentuk spiral, ada yang mengeluarkan cahaya redup. "Ini sayur apa?" tanya Bayu penasaran. "Sayur bidadari," jawab penjualnya, seorang lelaki tua dengan jenggot putih panjang. "Baik untuk kesehatan dan umur panjang." "Umur panjang?" Bayu tertawa. "Memang ada sayur yang bisa bikin awet muda gitu?" Lelaki itu menatapnya dengan serius. "Di sini banyak hal yang mungkin tidak kau percaya, Nak." Maya menarik tangan Bayu sebelum percakapan berlanjut. "Ayo, kita lihat yang lain." Mereka berkeliling pasar. Bayu semakin heran melihat barang-barang yang dijual. Ada rempah-rempah dengan aroma yang sangat kuat, tapi menyenangkan. Ada kain dengan motif yang bergerak-gerak sendiri. Ada perhiasan yang berkilau tanpa terkena sinar matahari. "Maya," bisik Bayu, "ini semua tidak normal. Aku tidak pernah melihat barang-barang seperti ini dimanapun." "Mungkin karena kau selama ini tinggal di kota," jawab Maya tenang. "Di pedalaman, banyak hal yang tidak kau ketahui." Bayu tidak terlalu yakin dengan jawaban itu, tapi ia memilih diam. Sore hari mereka kembali ke rumah Maya. Bayu duduk di teras depan sambil menikmati pemandangan kampung yang mulai sepi.
Anehnya, meski sudah seharian berkeliling, ia tidak merasa lelah sama sekali. "Maya," panggil Bayu. "Aku merasa aneh." "Aneh kenapa?" tanya Maya yang sedang menyiapkan teh. "Waktu di sini terasa lambat sekali. Padahal sudah seharian tapi rasanya kok baru sebentar," kata Bayu bingung. "Dan aku tidak merasa capek sama sekali." "Udara di sini memang segar," jawab Maya sambil menyodorkan segelas teh hangat, jauh dari polusi kota. Bayu menerima teh itu dan menciumnya. Aromanya harum dan menenangkan. Tapi sekali lagi, ada sesuatu yang asing. "Satu lagi yang aneh," kata Bayu sambil meminum tehnya. "Sejak tadi, aku tidak melihat satupun nyamuk atau lalat. Padahal di desa biasanya banyak serangga." Maya terdiam sejenak. "Mungkin karena musim." "Musim apa?" "Musim yang tidak disukai serangga," jawab Maya dengan nada yang sedikit berubah. Bayu menatap Maya penasaran. Ada sesuatu yang disembunyikan wanita itu. Tapi apa? Malam mulai turun. Lampu-lampu minyak di rumah-rumah mulai dinyalakan, menciptakan suasana yang hangat dan romantis. Tapi Bayu mulai merasakan keanehan lain. "Maya, kenapa tidak ada suara jangkrik?" tanya Bayu. "Kan tadi aku sudah bilang. Sudah malam, ayo sebaiknya kau istirahat. Besok kita jalan-jalan lagi." "Tapi aku belum mengantuk," kata Bayu. "Minum tehmu sampai habis," kata Maya dengan nada yang sedikit memaksa. "Itu akan membuatmu tidur nyenyak." Bayu menatap gelas teh di tangannya. Cairan itu berwarna keemasan dan masih mengepulkan uap yang harum. Entah kenapa, ia merasa enggan untuk menghabiskannya. "Maya," Bayu memanggil lagi dengan nada pelan. "Sebenarnya kampung ini di mana sih?" Maya memunggunginya, menatap ke arah hutan yang gelap. "Kenapa?" Maya tidak menjawab. Angin malam bertiup membuat daun-daun pohon bergoyang pelan. Suara itu seperti bisikan-bisikan halus yang tidak bisa dipahami. Bayu merasa bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Kampung yang terlalu sempurna, penduduk yang terlalu cantik, makanan yang terlalu enak, dan ketiadaan hal-hal normal sebagaimana mestinya di dunia manusia. "Maya," panggil Bayu dengan suara yang mulai bergetar. "Sebenarnya apa yang terjadi di kampung ini?" Maya berbalik menghadapnya. Di bawah cahaya lampu minyak, wajahnya terlihat pucat dan mata hitamnya seolah tidak memiliki dasar. "Tidak ada yang terjadi, Bayu," katanya dengan senyum tipis. "Semuanya baik-baik saja." Bayu menelan ludah. Perasaan takut mulai menjalar di dadanya, persis seperti malam ketika ia bertemu makhluk buas di hutan. Akan tetapi, kali ini ketakutan itu datang dari sesuatu yang jauh lebih halus dan tersembunyi. Sesuatu yang bersembunyi di balik senyum Maya dan kesempurnaan kampung yang tidak masuk akal ini. Suara ayam jantan membangunkan Bayu dari tidurnya yang nyenyak. Aneh. Semalam ia merasa sulit tidur karena berbagai keanehan yang ia rasakan. Tapi pagi ini tubuhnya terasa segar bugar. "Selamat pagi," sapa Maya yang sudah duduk di teras dengan secangkir kopi. "Bagaimana tidurmu?" Nyenyak sekali," jawab Bayu sambil mengucek mata. "Padahal tadi malam aku susah tidur." Maya tersenyum tipis. "Mungkin karena kau sudah mulai terbiasa dengan suasana di sini." Bayu duduk di sebelah Maya, menghirup udara pagi yang sejuk. Pemandangan kampung di pagi hari memang indah. Kabut tipis menyelimuti atap-atap rumah, menciptakan suasana yang tenang dan damai. "Maya," kata Bayu perlahan, "lukaku sudah tidak sakit lagi. Aku merasa sudah cukup sehat untuk pulang." Maya menoleh. Ada kilat kecewa di matanya. "Benarkah? Tapi bukankah kau senang di sini?" "Senang," jawab Bayu jujur. "Iya, sangat senang. Tapi keluargaku pasti khawatir. Aku harus memberi kabar bahwa aku selamat." "Tidak ada sinyal telepon di sini," kata Maya pelan. "Dan jalan keluar hutan cukup berbahaya. Lebih baik kau tunggu beberapa hari lagi." Bayu menatap Maya penasaran. "Kenapa rasanya kau tidak ingin aku pergi?" Maya terdiam, menatap cangkir kopinya. "Sudah lama aku tidak punya teman untuk diajak bicara." Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hati Bayu tersentuh. Maya terlihat kesepian, meskipun dikelilingi oleh penduduk kampung yang ramah. "Baiklah,"
kata Bayu akhirnya. Aku akan tinggal beberapa hari lagi. Senyum merekah di wajah Maya, tapi Bayu menangkap sesuatu yang aneh dalam senyumnya itu. Seolah-olah Maya menyimpan rahasia besar yang tidak bisa dibaginya. Hari ini aku akan mengajakmu ke tempat yang istimewa, kata Maya berdiri. Tapi sebelumnya, bantu aku mencari air dulu. Mereka berjalan menuju sumur di belakang rumah. Bayu memegang ember kayu sambil Maya mengayuh katrol sumur tua itu. Suara berderit dari kayu yang sudah lapuk terdengar menggema. Kriak-kriak. Sudah berapa lama sumur ini ada? Tanya Bayu. Sudah sangat lama, jawab Maya. Mungkin sejak kampung ini didirikan. Kapan kampung ini didirikan? Maya berhenti mengayuh sejenak. Aku tidak tahu pasti, sudah lama sekali. Jawaban yang aneh lagi, pikir Bayu. Biasanya penduduk kampung tahu sejarah tempat tinggal mereka. Air sumur itu jernih sekali, hampir seperti kristal. Ketika Bayu memasukkan tangannya untuk merasakan suhunya, air itu terasa dingin dan menyegarkan. Tapi ada sensasi aneh yang menjalar di kulitnya. Airnya dingin sekali, kata Bayu. Padahal cuacanya cukup hangat. Air sumur memang selalu dingin, jawab Maya cepat. Ayo kita bawa pulang. Di dapur Bayu membantu Maya memasak. Bahan-bahan yang digunakan Maya sebagian besar tidak ia kenal. Ada daun-daun dengan warna perak, akar-akar yang mengeluarkan aroma manis, dan rempah-rempah yang berkilauan seperti mutiara. Ini daun apa? Tanya Bayu sambil memegang daun berwarna perak. Daun seulanga, jawab Maya sambil mengiris sayuran. Bagus untuk kesehatan ini. Aku tidak pernah melihat daun seperti ini di Jakarta. Ya tentu saja, kata Maya dengan senyum misterius. Daun ini hanya tumbuh di tempat-tempat tertentu. Ketika mereka memasak, Bayu memperhatikan Maya dengan seksama. Gerakan-gerakannya sangat lincah dan terampil, seolah sudah dilakukan ribuan kali. Tapi yang aneh, Maya terlihat tidak pernah kelelahan, bahkan setelah bekerja seharian. Maya, kata Bayu hati-hati. Kau tidak pernah terlihat capek. Apa rahasianya? Maya berhenti mengiris. Rahasia apa? Maksudku orang normal di Jakarta pasti lelah seperti setelah beraktivitas gitu. Tapi kau selalu terlihat segar. Mungkin karena aku udah terbiasa, jawab Maya, tapi suaranya terdengar tidak yakin. Siang hari mereka duduk di bawah pohon besar di tengah kampung. Beberapa penduduk lewat dan menyapa mereka dengan nama. Bayu mulai memperhatikan keanehan lain. Maya, kenapa semua orang di sini tidak pernah berkeringat? Tanya Bayu. Padahal cuacanya cukup terik. Maya menatapnya tajam. Kau terlalu banyak bertanya, Bayu. Maaf, kata Bayu cepat. Aku hanya penasaran. Penasaran bisa berbahaya, kata Maya pelan. Tatapannya menatap jauh ke arah hutan. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui. Suasana menjadi hening. Bayu merasakan ada ketegangan di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sore hari, Maya mengajak Bayu berjalan-jalan menuju tepi kampung. Mereka melewati ladang-ladang yang ditumbuhi tanaman-tanaman asing. Ada padi yang bulirnya berwarna emas, jagung dengan tongkol biru, dan ubi yang mengeluarkan cahaya lembut. Subhanallah, gumam Bayu takjub. Ini seperti di negeri dongeng. Dongeng? Maya tertawa lirih. Mungkin memang begitu. Mereka terus berjalan hingga sampai di sebuah padang yang luas. Di sana tumbuh bunga-bunga yang belum pernah Bayu lihat sebelumnya. Kelopaknya berwarna biru kehitaman dengan urat-urat perak yang berkilauan. Indah sekali, kata Bayu terpesona. Bunga apa ini? Bunga malam, jawab Maya. Mereka hanya mekar ketika matahari terbenam. Kenapa? Karena mereka takut pada cahaya matahari, kata Maya dengan nada aneh. Mereka hanya hidup di kegelapan, lanjutnya. Bayu menatap Maya. Ada sesuatu dalam cara Maya mengatakan itu seolah-olah ia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Mereka duduk di tengah padang bunga, menunggu matahari terbenam. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma mempesona. Bayu merasakan kedamaian yang luar biasa. Maya, kata Bayu perlahan. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kau tidak perlu berterima kasih, jawab Maya. Aku senang ada yang menemani. Kenapa kau kesepian? Bukankah penduduk di sini ramah? Maya terdiam lama. Mereka ramah, tapi mereka tidak seperti aku. Tidak seperti apa? Mereka punya keluarga, punya kehidupan yang normal. Aku
Maya berhenti, seolah takut melanjutkan. Kau apa? Tidak ada apa-apa, kata Maya cepat. Lihat, bunganya mulai mekar. Bayu menoleh dan terpukau. Satu persatu bunga-bunga biru itu mulai membuka kelopaknya. Cahaya perak yang lembut memancar dari urat-urat di kelopaknya, menciptakan pemandangan yang magis. Menakjubkan, bisik Bayu. Aku tidak pernah melihat yang seperti ini. Dan kau tidak akan pernah melihatnya di tempat lain, kata Maya pelan. Mereka duduk dalam keheningan, menikmati pemandangan bunga-bunga yang bercahaya di kegelapan. Bayu merasakan sesuatu yang aneh mengalir di dadanya. Perasaan hangat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Maya, kata Bayu tiba-tiba, suaranya bergetar. Iya, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku sejak bertemu denganmu. Maya menoleh, matanya berkilat di bawah cahaya bunga-bunga malam. Perubahan apa? Aku merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini aku cari tanpa sadar, kata Bayu jujur. Ketika aku hampir mati di hutan, kau datang seperti anugerah. Kau menyelamatkanku, merawatku, memberiku tempat tinggal. Bayu, Maya berbisik, suaranya terdengar cemas. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, lanjut Bayu. Tapi aku merasa aku jatuh cinta padamu. Keheningan, hanya suara angin yang bertiup di antara bunga-bunga malam. Maya berdiri perlahan, memunggungi Bayu. Kau tidak tahu apa yang kau katakan. Aku tahu, kata Bayu berdiri juga. Aku tidak pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya, Maya. Aku mencintaimu. Jangan, kata Maya. Suaranya bergetar. Jangan katakan itu. Kenapa? Bayu mendekat. Aku merasakan ada koneksi di antara kita. Kau juga merasakannya, kan? Maya berbalik menghadapnya. Di bawah cahaya bunga-bunga malam, wajahnya terlihat pucat dan sedih. Bayu, kau harus pulang. Apa? Bayu terkejut. Kenapa, Maya? Kau tidak bisa tinggal di sini, kata Maya tegas. Kau harus kembali ke duniamu. Dunia aku? Maksudmu apa? Maya tidak menjawab. Ia berjalan menjauh, meninggalkan Bayu yang berdiri, bingung, di tengah padang bunga. Maya, tunggu, teriak Bayu mengejar. Tapi Maya berjalan dengan cepat, hampir seperti melayang di atas tanah. Bayu kesulitan mengikutinya. Ketika mereka sampai di rumah, Maya langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Bayu mengetuk pintu beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Maya, buka pintunya, pinta Bayu. Kita perlu bicara. Tidak ada suara dari dalam kamar. Malam itu Bayu tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan reaksi aneh Maya terhadap pengakuan cintanya. Ada rasa sakit dan penyesalan di mata Maya. Seolah-olah itu ada hal besar yang tidak bisa diungkapkan. Pagi harinya Maya sudah bangun dan memasak sarapan seperti biasa. Tapi sikapnya berbeda kali ini. Ia menjadi lebih dingin dan menjaga jarak. Maya, kata Bayu saat mereka sarapan. Tentang semalam, lupakan. Potong Maya cepat. Kau harus bersiap-siap pulang. Tapi aku tidak ingin pulang, kata Bayu frustasi. Aku ingin tinggal di sini bersamamu. Itu tidak mungkin, Bayu, kata Maya menatap mata Bayu. Kenapa tidak mungkin? Maya terdiam. Tangannya bergetar saat memegang cangkir teh. Maya, apa yang kau sembunyikan dariku? Tanya Bayu lembut. Sejak awal, aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini, dengan dirimu. Tidak ada yang aneh, kata Maya, tapi suaranya tidak meyakinkan. Ada, tegas Bayu. Kampung yang tidak ada di peta, penduduk yang terlalu sempurna, makanan dengan rasa yang asing, tidak ada serangga, tidak ada suara malam yang normal, dan kau seperti menyembunyikan sesuatu yang besar. Maya berdiri tiba-tiba, cangkirnya jatuh dan pecah di lantai. Biar, sudah cukup, serunya. Kau tidak perlu tahu semuanya. Tapi aku ingin tahu. Bayu ikut berdiri. Aku mencintaimu, Maya. Aku berhak tahu. Air mata mulai menggenang di mata Maya. Cintamu akan sia-sia, Bayu. Aku bukan seperti yang kau kira. Maksudmu? Maya menggeleng. Air mata mulai menetes di pipinya. Aku tidak bisa menjelaskannya. Yang pasti kau harus pulang, sekarang. Tanpa menunggu jawaban Bayu, Maya berlari keluar rumah. Bayu mengejar dan menemukan Maya berdiri di tepi hutan, menatap kosong ke arah pepohonan yang lebat.
Maya, aku mohon, kata Bayu mendekati. Jangan seperti ini. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Ceritakanlah padaku. Maya berbalik, wajahnya basah oleh air mata. Kau ingin tahu kebenarannya? Iya. Kau tidak akan percaya, Bayu. Aku akan percaya apapun yang kau katakan, Maya. Maya menatapnya lama, seolah mempertimbangkan sesuatu. Akhirnya ia menggeleng. Tidak, katanya pelan. Lebih baik kau tidak tahu. Ayo, aku antar kau keluar hutan. Maya, jangan buat ini semakin sulit, Bayu. Pinta Maya dengan suara yang hampir putus asa. Percayalah, ini yang terbaik untukmu. Dengan berat hati, Bayu mengikuti Maya masuk ke dalam hutan. Mereka berjalan dalam keheningan. Hanya sesekali terdengar suara dedaunan yang bergesekan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka sampai di sebuah jalan setapak yang terlihat familiar bagi Bayu. Ikuti jalan ini, kata Maya tanpa menatap mata Bayu. Kau akan sampai di jalan raya dalam 2 jam. Maya, panggil Bayu saat Maya berbalik hendak pergi. Ya, aku akan kembali, kata Bayu tegas. Suatu hari aku akan kembali mencarimu. Maya tersenyum sedih. Jangan, Bayu. Untuk kebaikanmu, jangan pernah kembali ke sini. Maya berlari kembali ke dalam hutan, meninggalkan Bayu yang berdiri sendiri di jalan setapak. Bayu menoleh ke belakang, berharap melihat Maya sekali lagi. Tapi yang ia lihat membuat darahnya membeku. Hutan tempat ia keluar tadi terlihat begitu rimbun dan lebat, seolah tidak pernah ada jalan masuk sama sekali. Dan kampung yang tadi jelas terlihat dari kejauhan, kini sama sekali tidak ada. Hanya hamparan pepohonan hijau yang tidak berujung. Mungkin aku salah jalan, gumam Bayu bingung. Atau mungkin kampungnya tersembunyi di balik pepohonan. Ia tidak memikirkan keanehan itu terlalu dalam. Yang penting sekarang adalah pulang dan memberi kabar pada keluarga bahwa ia selamat. 2 minggu kemudian, Bayu duduk di kamarnya di Jakarta. Meski sudah kembali ke kehidupan normal, pikirannya terus tertuju pada Maya dan kampung misterius itu. Setiap malam, ia bermimpi tentang Maya, wajahnya yang cantik, senyumnya yang misterius, dan air mata terakhir yang ia lihat. Bayu merasakan kerinduan yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Aku harus kembali, gumamnya suatu malam. Aku harus menemukan Maya. Keesokan harinya, Bayu kembali ke daerah tempat ia tersesat dulu. Ia menyewa pemandu lokal dan mulai mencari kampung yang pernah ia tinggali. Tapi setelah 3 hari mencari, tidak ada tanda-tanda kampung itu. Seolah-olah tempat itu tidak pernah ada. Pak, kata Bayu pada pemandunya, apa Bapak tahu ada kampung di sekitar sini? Kampung? Pak Sarno, pemandu itu menggeleng. Tidak ada kampung di area hutan ini, Mas. Ini hutan belantara. Tapi aku pernah ke sana, Pak, kata Bayu frustasi. Ada kampung dengan rumah-rumah panggung, pasar tradisional, dan penduduk yang ramah. Pak Sarno menatapnya dengan tatapan aneh. Coba ceritakan seperti apa kampung itu, Mas. Bayu menceritakan pengalamannya dengan detail tentang Maya, tentang penduduk kampung yang cantik-cantik, tentang makanan dan buah-buahan asing, tentang padang bunga malam. Wajah Pak Sarno berubah pucat. Astaga, bisiknya. Jangan-jangan apa, Pak? Pak Sarno terdiam lama, seolah mempertimbangkan apakah akan menceritakan sesuatu atau tidak. Mas, katanya akhirnya dengan suara bergetar. Apa yang Mas ceritakan itu? Seperti cerita lama yang sering diceritakan kakek nenek di desa. Cerita apa, Pak? Tentang kampung Bunian. Bayu mengerutkan kening. Bunian? Ya, makhluk halus yang hidup di dimensi lain. Jelas Pak Sarno. Mereka kadang menampakkan diri pada manusia tertentu. Kampung mereka terlihat seperti kampung biasa, tapi sebenarnya berada di alam gaib. Bayu tertawa, meski terdengar paksa. Ah, Pak Sarno bercanda. Saya serius, Mas, kata Pak Sarno. Ciri-cirinya sama persis. Kampung yang tidak ada di peta, penduduk yang cantik sempurna dan tidak pernah menua, makanan yang aneh tapi enak, tidak ada serangga, dan waktu yang berjalan berbeda. Bayu terdiam. Semua yang disebutkan Pak Sarno memang sesuai dengan apa yang ia alami. Tapi itu tidak mungkin, Pak, kata Bayu lemah. Maya terasa sangat nyata. Aku bisa menyentuhnya, berbicara dengannya.
Bunian memang bisa berinteraksi dengan manusia, Mas, kata Pak Sarno. Tapi mereka dari dunia yang berbeda. Itulah mengapa kampung itu menghilang setelah Mas keluar. Bayu merasakan dunianya runtuh. Jadi Maya? Kemungkinan besar Maya adalah makhluk bunian, kata Pak Sarno pelan. Dan dia sudah jatuh cinta pada Mas. Itulah mengapa dia menyuruh Mas pergi. Karena cinta antara manusia dan makhluk bunian tidak akan pernah bisa bersatu. Bayu duduk di atas batu, mencoba mencerna informasi yang mengejutkan itu. Maya bukan manusia biasa. Kampung itu bukan kampung biasa. Semuanya berasal dari dunia lain. Pak, kata Bayu dengan suara serak, apa masih ada cara bertemu Maya lagi? Pak Sarno menggeleng sedih. Sangat sulit, Mas. Makhluk bunian hanya menampakkan diri kalau mereka mau. Dan biasanya, kalau mereka sudah menyuruh seorang pergi, artinya mereka tidak ingin bertemu lagi. Sore itu mereka kembali ke desa. Bayu memutuskan untuk bermalam di rumah Pak Sarno sebelum pulang ke Jakarta. Malam harinya, Bayu tidak bisa tidur. Ia keluar rumah dan berjalan menuju hutan, berharap bisa bertemu Maya sekali lagi. Di tepi hutan, Bayu duduk di atas batu besar. Angin malam bertiup, membawa aroma yang familiar, aroma yang mengingatkannya pada Maya. Maya, bisiknya kegelapan. Aku tahu kau mendengar. Aku mohon, temui aku sekali lagi. Angin bertiup lebih kencang, dan untuk sesaat, Bayu merasa mendengar suara yang sangat dikenalnya. Bayu, suara itu samar, seperti di bawah angin. Tapi Bayu yakin itu suara Maya. Maya, di mana kau? Teriak Bayu berdiri. Aku tahu kau ada di sini. Pergi, jangan mencari aku lagi. Tidak, teriak Bayu putus asa. Aku mencintaimu. Aku tidak peduli kau manusia atau bunian. Angin tiba-tiba berhenti bertiup. Keheningan total menyelimuti hutan. Bayu berdiri di sana berjam-jam, berharap mendengar suara Maya lagi, tapi tidak ada. Ketika fajar menyingsing, Bayu akhirnya pulang dengan hati yang hancur. Ia menyadari bahwa cintanya pada Maya adalah cinta yang terkutuk, cinta yang tidak akan pernah bisa dipersatukan. Selesai. Demikianlah sebuah cerita yang ditulis oleh Luna Luminosa. Tony Fs pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.